Orang-orang Toraja Barat ini meninggal dunia alias tewas. Tetapi di saat akan pulang, mayat ini bisa disuruh berjalan sendiri dan pulang ke rumah mereka. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita akan membahas tentang kisah Tanah Toraja, geng. Tanah Toraja adalah tanah yang bisa dikatakan budayanya itu cukup unik dan menarik. Jujur aja, gue seumur-umur belum pernah ke sana, tapi melihat keindahan Tanah Toraja ini membuat gue menjadikan Tanah Toraja ini adalah salah satu wishlist gue suatu hari nanti kalau gue mau liburan. Jujur aja, geng, melihat Tanah Toraja tuh rasanya sangat-sangat bersyukur gitu ya, menjadi bagian dari tanah yang kaya ini, yaitu Indonesia. Nah, namun ada sebuah tradisi dari Tanah Toraja yang menurut gua cukup membuat merinding, yaitu tradisi Mak Nene. Nah, teman-teman dari Toraja mungkin yang nonton video ini, kalau misalkan ada salah dalam pengucapan atau penyampaian informasi, ada kehilafan, mohon diperbaiki atau dikoreksi ya. Karena jujur aja saya bukan orang asli Toraja, saya hanya meriset gitu ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Karena gue yakin juga banyak daripada teman-teman yang di rumah yang asalnya bukan dari Tanah Toraja, mungkin banyak tidak tahu, namun ingin tahu atau ingin belajar tentang Tanah Toraja ini. Apa itu Mak Nene? Nah, ini merupakan sebuah tradisi dari Toraja yang bisa dikatakan bahasa kasarnya gitu ya, tradisi mayat berjalan. Nah, mari kita bahas sejarah dari tradisi ini, geng. Kisah Mak Nene ini berawal dari seorang pemburu yang bernama Pong Rumase. Ini bermula ratusan tahun yang lalu, geng. Jadi bisa dikatakan ini bermula di zaman nenek moyang orang Toraja. Nah, ketika itu dia sedang berburu hingga masuk ke kawasan hutan Pagunungan Bala. Dikisahkan Pong Rumase ini di saat dia sedang berburu, dia menjumpai jasad seseorang atau mayat seseorang di tengah perjalanannya gitu ya. Nah, jasad itu tergeletak di jalur tempat dia berjalan di tengah-tengah hutan yang sangat lebat, geng. Nah, kondisi mayat atau jasad tersebut sangat menggenaskan. Tubuh dari sang mayat itu sudah tinggal tulang belulang gitu, geng. Nah, Pong Rumase ini merasa kasihan dan dia ingin membawa sisa tulang belulang tersebut. Alhasil, dia membungkus tulang belulang tadi menggunakan pakaian yang dia pakai, geng. Setelah dia rasa aman dan rapi, lalu dia langsung mengangkut tulang belulang tersebut dan melanjutkan perjalanannya, geng. Nah, sejak kejadian itu ada sesuatu yang ajaib terjadi kepada Pong Rumase ini, dimana setiap kali dia berburu, dia itu selalu mendapatkan hewan-hewan buruannya dengan mudah, dan bahkan ketika dia mencari buah-buahan yang ada di dalam hutan, itu serasa gampang banget menemukannya, geng. Nah, semacam ada berkah yang terjadi setelah dia mengambil tulang belulang dari mayat tadi. Lalu keajaiban lainnya terjadi lagi nih, geng. Ketika Pong Rumase ini pulang ke rumah, tiba-tiba aja tanaman pertaniannya dia itu bisa panen lebih cepat dari biasanya, dan hasilnya pun sangat-sangat melimpah, berbeda dari sebelum-sebelumnya, geng. Namun ada hal yang sedikit membuat merinding ya, dimana hari-hari Pong Rumase ini tidak sama seperti biasanya, dimana ketika dia berburu, dia itu semacam didatangi oleh arwah dari jasad yang dia ambil tadi. Sering sekali dia berkomunikasi dengan arwah tersebut di saat pemburuan, dan dia sering sekali mengajak arwah tersebut untuk menemani dia berburu. Nah, entah ini hanya sebuah halusinasi atau itu memang real terjadi, dan Pong Rumase ini akhirnya mempunyai sahabat gaib gitu ya, jadi punya teman gaib gitu. Dan ini bisa dikatakan bukan sesuatu yang aneh sebenarnya, namun ada beberapa orang di Indonesia tuh memang punya teman gaib gitu, geng. Jadi punya teman di alam lain gitu. Dari apa yang dia alami, akhirnya Pong Rumase ini mengambil sebuah kesimpulan kalau setiap mayat atau jasad manusia seharusnya tetap dimuliakan meskipun kondisinya hanya tinggal tulang belulang, geng. Nah, maka dari itu setiap 1 tahun sekali warga dari Toraja, tepatnya penduduk Barupu, bila sehabis panen besar di bulan Agustus, mereka selalu mengadakan yang namanya Mak Nene, sebuah upacara pemakaman untuk menghormati leluhur mereka, yaitu Pong Rumase ini, geng. Bagi masyarakat Barupu ini sendiri, geng, ritual Mak Nene ini adalah sebuah ajang silaturahmi agar membuat mereka itu semakin dekat hubungannya. Bahkan Mak Nene ini bisa dikatakan adalah sebuah aturan
aturan adat yang sama sekali tidak ditulis atau tidak tertulis, namun selalu dipatuhi dan selalu diadakan. Dalam tradisi di sana, ketika ada sepasang suami istri, salah satunya meninggal dunia, maka sebelum mengadakan ritual mak nenek ini, si pasangan yang ditinggal mati tadi tidak boleh menikah lagi. Jadi syaratnya memang harus mengadakan ritual mak nenek ini, baru boleh menikah lagi, geng. Dalam tradisi ini dianggap apabila si pasangan yang ditinggal mati tadi belum mengadakan yang namanya mak nenek, itu artinya mereka belum bercerai alias masih sepasang suami istri, meski salah satunya sudah meninggal dunia. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika sudah melakukan ritual mak nenek ini, maka si pasangan yang ditinggal mati tadi dianggap sebagai bujangan atau gadis kembali. Jadi barulah dianggap putus hubungannya dengan pasangan yang sebelumnya. Ritual dari mak nenek ini biasanya diadakan sebanyak 1 tahun sekali. Nah, ini merupakan salah satu peninggalan leluhur dari tanah Toraja dan masih dipatuhi sampai saat ini. Karena bisa dikatakan ya, warga Toraja ini itu sangat taat terhadap leluhur mereka. Mereka itu selalu mematuhi apapun amanat dari leluhur mereka, geng. Jadi benar-benar adat istiadatnya itu dipegang erat dan dipegang kuat gitu. Penduduk desa Barupu ini sangat percaya jika mereka tidak melaksanakan ketentuan yang diwariskan oleh leluhur mereka, maka sesuatu akan terjadi kepada mereka, yaitu sebuah musibah yang akan mencelakakan seisi desa. Nah, misalnya aja tuh seisi desa itu akan terkena penyakit misalnya, atau mereka akan diserang di bagian pertanian mereka, di mana mereka tidak bisa panen karena tanamannya itu dianggap gagal. Kata Toraja itu berasal dari bahasa Bugis yang artinya berdiam di negeri atas atau pegunungan, geng. Namun masyarakat Toraja sendiri lebih senang diri mereka itu disebut dengan Maraya. Maraya ini adalah orang-orang dari keturunan bangsawan yang bernama Saweri Gading. Masyarakat Barupu ini berbeda sekali dengan masyarakat dari tanah Toraja yang lain, geng. Dimana mereka percaya kalau mereka ini berasal dari takdung langit, atau dengan kata lain berasal dari awan. Dalam ceritanya, lama-kelamaan takdung langit tadi yang menyamar sebagai pemburu ini menetap di kawasan hutan Barupu dan menikah dengan Dewi Kesuburan Bumi. Nah, karena itulah sering sekali kita lihat orang Toraja jika ada kerabatnya meninggal, itu mayatnya akan dikuburkan di sebuah liang-liang batu, geng. Tradisi tersebut erat kaitannya dengan konsep hidup masyarakat Toraja, yang dimana mereka beranggapan kalau leluhur mereka yang suci itu berasal dari langit dan bumi. Maka tak semestinya orang yang meninggal dunia dikuburkan di dalam tanah. Itu menurut kepercayaan orang Toraja. Dan mereka percaya banget kalau mayat-mayat tersebut dikuburkan di dalam tanah atau dalam bumi gitu ya, maka ini akan mempengaruhi kesuburan daripada tanaman pertanian mereka. Mayat-mayat yang dikuburkan di sela-sela batu tadi atau disebut dengan patane, setelah bertahun-tahun kemudian baru diangkat dan dikeluarkan dari celah batu tersebut. Lalu geng, ada sebuah tradisi kuno yang dilakukan oleh masyarakat Toraja. Nah, dimana selain mengeluarkan mayat, mereka juga bisa membangkitkan mayat tersebut. Nah, ini agak sedikit aneh nih geng ya. Yang lebih unik namun menyeramkannya lagi, mayat ini bisa disuruh berjalan sendiri dan pulang ke rumah mereka. Gila, merinding gue, geng. Nah, mungkin menurut kalian ini hanya sebuah lelucon, tapi percayalah geng, ini benar-benar ada. Dan ini memang terjadi di tanah Toraja. Dan bisa dikatakan mungkin ya, hal seperti ini hanya terjadi di Toraja, geng. Benar-benar seperti yang kalian lihat di film gitu ya, mayat berjalan sendiri. Dan tradisi ini benar-benar ada dan terlihat di depan mata kita, geng. Cerita mengenai mayat berjalan ini ternyata banyak versinya di luar sana. Versi yang pertama adalah, nah dulu ratusan tahun sebelumnya pernah terjadi perang saudara antara Toraja Timur dan Toraja Barat. Dalam peperangan tersebut ternyata Toraja Barat mengalami kekalahan dan sebagian besar dari orang-orang Toraja Barat ini meninggal dunia alias tewas. Tetapi di saat akan pulang, seluruh mayat Toraja ini dibangkitkan kembali, geng. Mayat-mayat ini ketika dibangkitkan kembali itu diminta untuk berjalan sendiri. Nah, lalu mayat-mayat tersebut beneran bangkit dan diminta untuk berjalan ke arah pulang mereka. Nah, sedangkan pihak lawan yaitu Toraja Timur, mereka mengalami hanya sedikit korban yang tewas dan mereka mengangkat mayat-mayat saudara mereka yang meninggal dunia dalam perang tersebut, dan perang tersebut dianggap impas alias seri. Lalu versi kedua, menurut Tampu Bolon, tradisi mayat berjalan yang tersentak-sentak ini dan juga terlihat kaku ya geng, sudah ada sejak dahulu kala. Nah,
Dikabarkan dulu orang-orang Toraja ini bisa menjelajahi daerah-daerah yang bergunung-gunung dan di sana itu banyak ceruk. Lalu masyarakat Toraja ini datang ke sana ataupun jalan kemana-mana itu hanya berjalan kaki, geng. Karena hal inilah jika ada salah satu yang meninggal dunia, supaya mayatnya tidak ditinggalkan begitu aja atau ditinggalkan di daerah yang mereka nggak kenal gitu ya. Nah, maka menggunakan ilmu goib yang semacam hipnotis gitu, geng ya, mayat-mayat ini dibangkitkan kembali dan disuruh berjalan sendiri kayak zombie. Cara demikian sebenarnya untuk meringankan beban daripada manusia yang masih hidup, karena memang tidak akan pernah mungkin gitu ya terus-menerus menggotong jenazah di dalam perjalanan gitu kan, apalagi selama perjalanan tersebut memakan waktu yang berhari-hari. Nah, makanya diadakanlah metode mayat berjalan ini, dan mayat berjalan ini tidak akan pernah berhenti sebelum dia mencapai rumahnya dia atau ruangan tidurnya dia. Dalam tradisi mayat berjalan ini ada satu pantangan yang tidak boleh dilakukan. Nah, yaitu jika kalian melihat mayat tersebut berjalan, maka jangan pernah disentuh. Apabila disentuh, maka magicnya itu akan hilang, jadi dia tidak bisa berjalan lagi, geng. Nah, lalu keturunan Toraja selanjutnya malah menggunakan metode ini justru untuk mengubur mayat-mayat saudara mereka, di mana mayat-mayat tersebut ketika meninggal diminta untuk berjalan sendiri menuju patane alias tempat penguburan mayat di sela-sela batu tersebut. Namun ada sebuah hal yang cukup unik nih, geng. Si mayat tadi apabila dia dirindukan oleh sang keluarga, dia itu bisa pulang sendiri dari patane menuju ke rumahnya. Di setiap rumah keluarga Toraja itu sudah disiapkan sebuah ruangan kosong alias kamar. Disitulah tempat si mayat tadi akan singgah apabila dirindukan oleh keluarga tersebut, geng. Sebenarnya agak merinding ya, saudara kita sudah meninggal terus kita kangen tiba-tiba dia datang gitu ya, jasadnya datang, itu benar-benar menggelikan banget ya gitu kan. Ih, serem gitu. Biasanya si mayat-mayat ini akan menempati ruangan yang sudah disediakan tersebut dan akan tertidur di sana. Nah, apabila mereka sudah merasa cukup, maka mayat-mayat ini akan bangun kembali dan berjalan sendiri menuju patane lagi alias kuburan di selah batu tadi. Nah, fenomena mayat berjalan ini juga diakui oleh seseorang yang bernama Ardiansyah. Dia ini merupakan warga asli Tanah Toraja, geng. Dan dia sendiri mengaku pernah melihat sendiri di depan matanya seorang mayat sedang berjalan pulang menuju ke rumah keluarganya gitu. Kejadian yang diceritakan oleh Ardiansyah ini terjadi tahun 1992, di mana waktu itu dia masih kelas 3 SD, dan pada saat itu ada seorang warga dari Toraja yang bernama Pong Barak, dan di saat itu ibunya baru saja meninggal, geng. Namun layaknya adat istiadat orang Toraja, mayat tersebut tidak boleh langsung dikuburkan, namun harus tetap melalui prosesi adat yang disebut dengan rambu solo atau artinya penguburan, geng. Lalu Ardiansyah melanjutkan ceritanya nih, geng. Katanya setelah mayat dimandikan, kemudian mayat tersebut akan ke tempat tidur sebelum akhirnya dimasukkan ke peti mati, geng. Nah, lalu dari cerita tersebut, pada malam ketiganya di saat semua keluarga sedang berkumpul untuk membicarakan bagaimana prosesi pemakamannya. Saat itu Ardiansyah ini sedang duduk di depan teras rumah, sampai akhirnya tiba-tiba dia mendengar suara teriakan ibu-ibu, geng. Nah, karena kegaduhan tersebut, Ardiansyah ini langsung bergegas masuk ke dalam rumah dan melihat ada kejadian apa di dalam sana. Ternyata dia sangat kaget. Mayat dari Pong Barak tadi sudah terbangun dan sedang berjalan-jalan, geng. Barulah keesokan harinya nih, geng ya, berita tersebut membuat heboh warga Toraja. Nah, namun dari informasi yang diperoleh dari Ardiansyah, ternyata Pong Barak ini sengaja melakukan ritual tersebut karena tadinya dia ingin menghormati ibunya, geng. Cuma pada malam itu dia tidak ingin memindahkan ibunya, geng. Pong Barak ini hanya mencoba untuk mempraktekkan ilmunya dia. Karena menurut dia nih, geng ya, jika suatu hari si ibu ini sudah berada di kuburan batu, maka sewaktu-waktu ibunya ini masih bisa diajak untuk pulang. Serem banget ya. Nah, tentunya si ibu ini diajak pulang dengan cara berjalan sendiri, geng. Nah, namun sayangnya nih, geng ya, tradisi mayat berjalan ini lama-lama sekarang sudah mulai pudar. Yang ada masyarakat-masyarakat pedalaman di Toraja yang masih menjalankan ritual ini, geng. Ya, mungkin kalian penasaran ya, pengen lihat langsung ya, kalian bisa datang ke Tanah Toraja, geng. Ilmu daripada mayat berjalan ini merupakan sebuah ilmu kuno yang dipelajari dari nenek moyang orang Toraja. Nah, menurut Ardiansyah lagi nih, geng ya, tradisi
Tapi ilmu ini tidak bisa diberikan ke sembarangan orang. Dan menurutnya alangkah baiknya ini hanya dilakukan oleh orang Toraja sendiri. Biasanya nih geng ya, orang yang mempunyai ilmu untuk membangkitkan mayat tersebut, mereka pada awalnya mempraktekkan hal ini kepada hewan seperti ayam atau kerbau yang diadu dalam kondisi leher terputus geng. Binatang seperti kerbau ini sendiri apabila sudah dipotong kepalanya dan bahkan yang dikuliti habis badannya, jika diberikan mantra pembangkit mayat Toraja ini, maka kerbau-kerbau yang sudah mati tadi itu masih bisa berdiri, masih bisa mengamuk ke sana sini dan bahkan bisa berlari kencang geng. Meski demikian nih geng ya, tradisi menjalankan mayat dari tanah Toraja ini bisa dikatakan hanya mampu dijalankan atau dilaksanakan oleh masyarakat Toraja itu sendiri. Nah, karena mayat-mayat tersebut dapat berjalan atas dasar doa-doa daripada masyarakat adat di sana. Nah, belakangan ini bisa dikatakan ritual ini sudah sedikit jarang gitu ya, jadi sudah sangat menipis. Ini dikarenakan banyak daripada warga Toraja yang memeluk agama Samawi. Alhasil tradisi yang tadinya megah banget lama-lama juga akan memudar dan perlahan-lahan mulai ditinggalkan. Ritual mak nenek ini bisa dikatakan tidak hilang, namun hanya jarang dilaksanakan saja geng. Tapi buat kalian yang mungkin mau masuk ke pelosok desa Toraja, hal ini masih sering dilakukan, mayat berjalan. Ini semua dikarenakan masyarakat Toraja masih sangat percaya dengan yang namanya hal mistis. Lalu mereka juga ingin menjaga kualitas daripada tradisi yang ditinggalkan oleh leluhur mereka. Gimana geng? Adakah yang berani untuk datang ke tanah Toraja untuk melihat mayat berjalan gitu ya? Kalau gue sih cukup menikmati ininya aja ya, keindahan tanah Toraja ya, karena memang keren banget di sana. Nah, kalau untuk melihat mayat berjalan kayaknya gue harus mikir 2 kali geng. Gimana dengan kalian? Coba tinggalkan komentar di bawah. Geng, kita akan berkelana atau berjalan-jalan sedikit ke daerah Sulawesi Selatan. Kita akan berbicara tentang kisah mistis atau kisah horor yang ada di Indonesia, seperti yang gue katakan tadi, khususnya Sulawesi Selatan. Kalau berbicara kisah mistis atau kisah-kisah horor di Indonesia, itu sejarahnya cukup panjang ya geng, turun-temurun dan banyak sekali perkembangannya dan banyak sekali mungkin cerita-cerita yang sudah ditambahkan atau mungkin yang dihilangkan juga. Tapi tetap saja yang namanya cerita turun-temurun itu menjadi sebuah ketakutan yang terus-menerus gitu ya, dari generasi ke generasi gitu. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang Parakang. Ini merupakan sosok makhluk yang sangat mengerikan menurut kepercayaan orang Bugis Makassar, di mana mereka percaya bahwa Parakang ini bisa saja berbentuk apapun alias bisa berubah wujud. That's why Parakang ini adalah sebuah ancaman yang bisa kapan saja menyerang orang-orang di Makassar. Nah, yang membuat makhluk ini sangat mengerikan adalah jika dia tak puas mengganggu orang yang sedang ingin dia ganggu gitu ya geng, bisa saja makhluk ini menghabisi nyawa sang korbannya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Parakang. Oke, apa itu Parakang? Parakang ini adalah jelmaan orang atau manusia biasa yang gagal untuk mempelajari ilmu hitam. Menurut kepercayaan masyarakat Sulawesi nih geng ya, terutama suku Bugis Makassar, Parakang ini menurut mereka adalah manusia yang tadinya ingin menuntut ilmu hitam melalui pesugihan, melalui pemujaan gitu ya, pokoknya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan satanik gitu. Namun sayangnya tubuh dan mentalnya itu nggak kuat dan nggak siap, yang otomatis itu mental. Akhirnya mereka berada di tengah-tengah hal yang bisa dikatakan ya ngambang gitu. Jadi manusia enggak, jadi setan enggak gitu. Jadi benar-benar berada di tengah yang bisa dikatakan gagal gitu geng. Kenapa bisa ada orang yang kayak gini? Biasanya ketika mereka melakukan ritual untuk mendapatkan ilmu hitam tersebut, badan mereka itu nggak kuat untuk menerima tahapan demi tahapan. Kan ada tuh ya jenis-jenis orang yang mungkin belajarnya itu setengah-setengah gitu geng. Jadi di tahap pertama semangat, tahap kedua masih semangat, tahap ketiga udah mulai males-malesan sampai akhirnya tidak menjiwai dan ilmunya tidak meresap gitu ya. Nah, itu biasanya akan gagal dan ilmu itu akan mental dan dia akan berada di tengah-tengah, setengah jadi
manusia, setengah lagi sudah satanik gitu. Karena kalau bisa dikatakan memang untuk mempelajari ilmu hitam itu nggak sekedar lu itu melakukan ritual-ritual biasa atau menghafalkan ayat-ayat atau mantra-mantra, nggak cuman gitu ya. Memang agak berat gitu geng untuk menerima yang namanya ilmu hitam ini. Di saat hal ini terjadi maka terwujudlah seorang parakang. Nah, parakang ini adalah orang yang gagal tadi geng menuntut ilmu hitam. Dan jangan salah, apakah parakang ini akan berakhir di dirinya aja? Enggak. Biasanya parakang ini jika dia melanjutkan hidup sebagai manusia, misalkan dia merubah wujudnya sebagai manusia, melakukan pernikahan dan mempunyai anak, biasanya keturunannya juga akan menjadi seorang parakang. Nah, ini loh bahayanya ilmu hitam parakang ini geng. Karena bila berkembang biak gitu ya, bila bereproduksi gitu ya otomatis akan menciptakan parakang-parakang yang lainnya. Karena dipercaya darah seorang parakang itu mampu mengalir ke darah keturunannya. Jadi si keturunan gak perlu mempelajari ilmu atau ritual lagi. Cukup dengan terlahir dari seorang ayah atau seorang ibu yang mempunyai latar belakang seorang parakang gitu ya. Dan anaknya itu dengan otomatis bisa mengikuti darah keturunan dari orang tuanya tersebut. Mengerikan banget ya. Jadi bisa dikatakan orang Makassar, suku Bugis zaman dulu berhati-hati banget gitu sama orang-orang, gak bisa sembarangan. Ya salah-salah gitu ya. Ternyata keluarganya adalah keluarga parakang. Nah, mungkin dari cerita gue ini masih kurang lengkap gitu. Mungkin teman-teman ada yang bersuku Bugis, boleh dong tinggalkan komentar di bawah kalau kalian memang dari suku Bugis, kalian dari Makassar atau kalian dari Sulawesi Selatan walaupun bukan suku Bugis misalkan, boleh. Mungkin kalian punya pengalaman atau cerita yang lebih lengkap gitu ya, versi apa sih sebenarnya parakang ini gitu ya. Mungkin cerita ini turun-temurun dari keluarga kalian ya kan, atau dari teman-teman yang pernah kalian dengar, pernah bertemu mungkin mengalami langsung gitu ya, atau kalian sendiri adalah parakang mungkin, boleh tinggalkan komentar di bawah. Oke, kita lanjut ke wujud dari makhluk jadi-jadian alias parakang ini. Seperti yang gue katakan tadi, setengah manusia dan setengah setan atau hantu gitu ya. Dimana parakang ini jika belum bereaksi, dia akan berwujud seperti manusia biasa gitu. Lo akan lihat dia itu ya layaknya teman-teman lu, layaknya keluarga lu, layaknya orang-orang yang pada umumnya gitu ya. Namun ketika dia bereaksi gitu ya, pada sewaktu-waktu hal ini atau ilmu hitam ini akan bereaksi dalam tubuhnya. Ini ibaratkan kalau kalian pernah nonton film yang mutan gitu kan, tiba-tiba aja mereka berubah gitu ya. Nah, parakang ini mungkin kurang lebih seperti itu. Ada yang bisa dikontrol, ada yang enggak. Yang bisa dikontrol mungkin di saat-saat tertentu dia pengen berubah jadi parakang, dia akan menjadi parakang. Di saat-saat tertentu dia akan jadi manusia. Atau mungkin ada yang tidak terkontrol di saat-saat tertentu, tanpa dia sadari dia akan berubah jadi parakang dengan sendirinya. Itu ada juga. Ketika hal ini bereaksi alias dia berubah menjadi parakang, wujudnya akan seketika berubah dengan kondisi mata merah menyala, lidah yang cukup panjang yang terkadang dijulurkan keluar, serta kulit yang terasa sangat tebal dan sangat-sangat keras. Nah, biasanya nih ya, kulit dia tersebut tidak mempan ditembus apapun, ditebas pakai parang, nggak mempan, ditembak juga nggak mempan gitu ya. Serta kukunya juga panjang banget tuh, geng. Sebenarnya ilmu hitam parakang ini masih samar-samar sih ya. Apa sih yang tadinya diharapkan dari ilmu hitam itu? Kan banyak jenisnya nih. Ada orang mempelajari ilmu hitam pengen bisa ngehilang gitu misalkan, atau pengen bisa memikat orang lain gitu ya. Nah, kalau dari ciri-ciri parakang tadi, mungkin saja ya, ini tebakan gue doang ya, dia mempelajari ilmu hitam jenis kebal kali ya. Karena dimana setelah berubah gitu ya, kulitnya menjadi kasar, tebal gitu kan, dan keras sehingga tidak mempan dihantam pakai benda apapun. Ya kan, bisa aja kan. Atau teman-teman, menurut teman-teman dari suku Bugis, Makassar, atau yang lebih paham tentang parakang, sebenarnya ilmu hitam apa sih yang dia pelajari? Kalian boleh sharing di komentar ya. Mungkin ada kekuatan lain gitu yang sedang dia pelajari, seperti misalkan kayak kuyang gitu kan dari Kalimantan mencari tumbal, dan bisa dikatakan kuyang ini kan melepaskan kepala dan organ dalam tubuhnya dari badan gitu ya. Nah, kalau parakang ini lebih tepatnya seperti apa? Kalian boleh sharing dan tinggalkan komentar di bawah. Oke, selanjutnya, parakang ini mampu menjelma menjadi apapun dan kapanpun. Jadi, kalau misalkan kita lihat ya, misal kayak film vampir atau something yang seperti kuyang gitu ya, atau hal-hal lain lah. Banyak dikatakan kalau hal-hal ini bisa berubah wujud ketika malam hari. Namun berbeda dengan parakang, di mana
dimana dia bisa merubah wujudnya itu bahkan pada siang hari. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah wujud dari parakang ini bisa menjelma menjadi manusia, bahkan menjelma menjadi hewan. Mungkin kalian akan nyamain gitu, kayak babi ngepet gitu bisa berubah jadi hewan gitu ya. Tapi berbeda, kalau babi ngepet ya udah fix jadi babi ngepet. Tapi kalau parakang ini dia bisa berubah menjadi hewan apapun wujudnya gitu. Dan bahkan dikabarkan pernah kejadian dimana seorang parakang ditemukan berubah wujud menjadi benda. Sampai benda tersebut harus dibakar agar si parakang ini berubah kembali menjadi manusia. Jadi misalkan nih, si parakang ini merubah dirinya tuh menjadi sebuah box kayu misalkan. Nah, box kayu itu sudah diketahui oleh seorang dukun atau tercium gitu ya, ini baunya beda gitu ya. Ini pasti parakang, lalu dibakar. Setelah dibakar dalam kondisi mati ya, tiba-tiba saja box kayu itu berubah menjadi manusia yang sudah hangus. Nah, ini pernah kejadian, geng. Serem banget ya. Dan memang dari kejadian yang gue ceritakan tadi itu agak samar-samar ya. Ada yang mengatakan itu sebuah box kayu, ada yang mengatakan itu sebuah pedang, ada yang mengatakan itu benda tajam gitu. Kurang jelas gitu ya cerita yang sebenarnya. Nah, tapi hal ini pernah terjadi. Lalu pasti timbul pertanyaan dari kalian, bagaimana cara membedakan manusia yang sebenarnya, benda yang asli atau hewan yang asli dengan parakang gitu ya, dengan jelmaan parakang gitu. Bagaimana cara membedakannya? Oke, meski memiliki kemampuan untuk berubah wujud menjadi manusia, berubah jadi hewan, berubah jadi benda, parakang ini tetaplah sesosok makhluk yang tidak sempurna. Karena kan yang seperti gue bilang tadi, dia ini adalah gagal gitu ya, setengah manusia, setengah satanik gitu. Jadi ada perbedaan yang sangat mencolok dari parakang dan benda-benda atau wujud-wujud lain yang dia perankan gitu ya. Nah, misalkan saja nih ketika dia berubah wujud menjadi kucing atau anjing, itu benar-benar aneh. Orang yang akan melihatnya tuh seperti kaki belakangnya itu terlalu panjang, layaknya manusia yang lagi merangkak gitu, geng. Kan kaki kita ini lebih panjang daripada tangan toh. Jadi terlihat sekali gitu perbedaannya. Loh, kenapa anjing itu kaki belakangnya lebih panjang kayak cacat gitu. Nah, dari situ saja orang-orang sudah akan mengetahui atau wujud dari parakang ini akan ketahuan. Apalagi orang-orang di sana kan informasinya sudah tersebar gitu ya, bahwa adanya sosok parakang ini. Jadi ketika ada hewan yang berwujud berbeda, pasti akan terlebih dahulu dicurigai sebagai parakang gitu. Tapi ya tidak tertutup kemungkinan juga beberapa hewan ada yang mengalami cacat lahir gitu kan. Namun kebanyakan dari hal tersebut kalau terjadi di Makassar, di suku Bugis, itu adalah sosok parakang ini. Nah, cara berjalannya juga berbeda, di mana parakang yang berubah menjadi hewan ini, cara berjalannya cenderung merunduk ke depan gitu, seperti hewan yang bukan hewan asli gitu. Jadi benar-benar kayak kita lagi main kuda-kudaan, main hewan-hewanan, paham gak sih? Kayak terlalu kelihatan gitu ya diperankan. Nah, jadi sangat-sangat mencolok dan mudah untuk dibedakan. Lalu bagaimana jika dia sedang berubah menjadi benda lain? Misalkan aja pohon gitu ya. Kalau dia berubah menjadi pohon, itu akan lebih mudah lagi untuk dibedakan, karena ketika dia menjadi pohon, rantingnya itu hanya akan ada 2 dan bentuknya juga aneh. Disitulah orang akan dengan mudah atau dengan gampang menebak kalau pohon ini adalah pohon jadi-jadian atau sosok parakang. Karena dimana ketika dia berubah menjadi pohon, 2 ranting itu merupakan tangan manusia, jadi gampang untuk dibedakan. Seperti yang gue katakan di awal, parakang ini gak cuma menggoda, gak cuma mengganggu, namun juga bisa memakan korban. Siapa atau seperti apa sih target yang diincar oleh parakang? Target yang diincar oleh parakang adalah orang-orang yang mendekati kematiannya atau udah menjelang ajal gitu, geng. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghisap atau memakan organ-organ mereka, misal seperti hati, usus, dan organ-organ lainnya. Biasanya hal ini akan terjadi kepada anak-anak yang sedang sakit serta orang tua yang sedang sakit atau sekarat gitu ya. Itu sering banget terjadi di zaman itu. Dan bahkan ya, seorang ibu hamil yang tidak punya tenaga atau ya tidak punya kekuatan untuk bergerak ya, biasanya akan didatangi oleh parakang dan janinnya akan diambil dari perut sang ibu dengan cara dibelah perutnya. Nah, ini merupakan sebuah makanan segar bagi seorang parakang. Mengapa dilakukan demikian? Hal ini adalah untuk tumbal supaya menjaga nyawa mereka atau ilmu hitam mereka. Karena kan dia di ambang tengah-tengah nih, geng ya. Manusia dan ilmu hitam atau satanik. Nah, jika tidak memiliki tumbal atau tidak terus-terus memakan daging manusia gitu ya, organ manusia, maka seorang parakang ini akan termakan oleh ilmu hitamnya dan seketika mati termakan oleh ilmu hitam tersebut. Dan itu sudah banyak kejadiannya gitu ya. Karena menurut cerita nih ya, banyak parakang yang akhirnya menyesal dan mereka tuh kayak terlambat bertobat gitu loh.
tapi sudah terlanjur gitu. Setengah ilmu hitam itu sudah menempel di tubuh mereka. Namun mereka tidak mau melanjutkan atau tidak mau melakukan yang namanya ritual mencari tumbal, memakan organ manusia gitu ya, mencari janin gitu. Mereka tidak mau melakukan itu. Mungkin lebih kepada ya udah dia give up sama hidupnya. Nah, pelan-pelan ilmu hitam ini akan memakan diri orang tersebut dan orang itu akan mati menggenaskan. Matinya tuh kayak ngambang di antara dua dunia, geng. Terlihat hidup namun sebenarnya jiwanya sudah mati. Jadi kayak zombie gitu lah, geng. Kayak mayat hidup gitu. Cukup mengerikan ya nama Parakang ini ya. Dan sebenarnya apapun makhluk itu dalam wujud apapun pasti punya titik kelemahan. Parakang sendiri punya titik kelemahan, dan dimana kalau misalkan di saat zaman itu orang bertemu dengan sosok Parakang ini, mereka bisa mengalahkan atau membela diri dari Parakang ini agar selamat gitu ya. Cara untuk mengusir atau mengalahkan sosok Parakang ini katanya nih ya, cukup dengan memukul si Parakang ini 1 kali, dan itu bisa membuat dia menghilang dan pergi. Nah, namun justru pantangannya adalah memukul sosok Parakang ini dengan cara berkali-kali. Hal ini justru akan memperkuat energi negatif daripada Parakang ini dan dia tidak bisa diusir gitu. Oleh sebab itu sangat disarankan di zaman itu ya, di saat itu ketika bertemu dengan Parakang hanya cukup memukul 1 kali, dan itu akan menyelesaikan semua gitu, geng. Di zaman itu orang Sulawesi Selatan, khususnya orang suku Bugis Makassar, sangat paham gitu ya jika tetangga mereka atau salah satu tetangga mereka gitu ya tiba-tiba meninggal dunia tanpa melalui yang namanya sakit terlebih dahulu, atau ada kabar yang apalah gitu ya, yang misalkan dia sedang mengalami apa gitu tiba-tiba meninggal gitu ya. Nah, meninggal secara tiba-tiba lah ya istilahnya ya. Hal ini akan membuat orang-orang di sana yakin ini terjadi karena keluarga tersebut adalah keluarga dari sosok Parakang gitu ya. Dan dimana dia meninggal setelah mengalami atau mendapatkan pukulan tunggal. Jadi dipukul sekali, dan itu langsung membuat si Parakang ini menghilang dan mati. Biasanya konon katanya jika saat mencari mangsa atau sedang berkeliling gitu ya, yang berkeliling itu adalah arwah dari si Parakang atau sisi jahat atau roh jahat dari si Parakang ini. Nah, begitu arwah tersebut dipukul oleh seseorang dengan pukulan tunggal, maka arwah ini akan mati. Dengan seketika jasadnya yang tadi berada di rumah gitu ya, itu akan seketika kesakitan juga dan ikut mati gitu kan. Jadi tanpa harus terlihat dia di luar dipukul oleh orang, sebenarnya jasadnya di rumah sudah mati gitu. Saking terkenalnya kisah Parakang ini sampai-sampai sudah pernah dijadikan film gitu geng ya. Dan dikabarkan sampai detik ini, sampai saat sekarang ini, sosok Parakang ini masih ada di daerah Sulawesi sana. Dan bahkan kabarnya rules dalam menjadi Parakang ini harus diturunkan ilmunya ketika sudah tua atau mendekati sakit-sakitan atau mendekati maut gitu ya. Karena jika tidak diturunkan, maka ilmu Parakang ini akan sangat menyengsarakan si tubuh. Dia tidak akan mati, yang seperti kita katakan tadi, mengambang di dua dunia, mati enggak, hidup juga enggak, benar-benar kayak zombie gitu kan. Nah, makanya karena ilmu ini terus diturunkan atau turun-temurun sampai detik ini, Parakang ini belum selesai. Gimana geng, menurut kalian? Apakah mungkin di daerah kalian yang lain ya, teman-teman di luar Makassar, ada gitu ya fenomena yang kayak gini? Mungkin namanya agak sedikit berbeda gitu ya, bukan Parakang atau apalah gitu. Kalian boleh cerita di kolom komentar.